Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkah rahmat Allah, izin Allah, hari ini kita lanjutkan di part 8 ya. Iya. Untuk petikan ke-21. Terima kasih Sun atas waktunya di malam hari ini. Kita melanjutkan podcast untuk membahas makna di balik makna dari misteri Uga Wangsit Siliwangi ini. Silakan Sang Prabu untuk menjelaskan di petikan pantun 21 ini ya. Silakan Sang Prabu. Iya. Iya. Saat itu zaman berganti lagi. Masuk zaman binatang, manusia dikuasai binatang. Manusia berlomba untuk memperbanyak binatang. Untuk memperbanyak binatang itu sebetulnya maksudnya zaman binatang itu sifat. Jadi sifat manusia itu seperti sifat hewan. Zaman jahiliyah lah. Iya. Gitu ya. Jadi manusia itu memperbanyak kroninya juga gitu loh, membuat kroni yang sama-sama sifatnya seperti itu gitu. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya masih ada lah hubungannya dengan petikan-petikan yang di 20 nih karena kalau di sini kan seperti ini untuk kepentingan-kepentingan yang memang diharapkan oleh kelompok atau seorang yang ada di balik layar, sebenarnya oligarki ini. Di sini sebenarnya kalau dijelaskan secara terperinci, kita tidak mau menyinggung yang sudah berjalan yang memang itu menjadi kehendak ilahi di perjalanan negara ini, kan begitu ya. Iya. Dan begini juga, oligarki itu kan bukan hanya person. Iya. Dia terstruktur. Tapi memang kalau dilihat dari sini dengan banyak keadaan yang udah carut marut yang seperti ini, sebenarnya untuk menjadi pedoman itu susah, rakyat semakin susah. Ini sebenarnya kita itu mau mencontoh siapa gitu. Semakin banyak manusia yang kelakuannya seperti binatang, di zaman itulah kemudian datang anak berjanggut, berpakaian hitam, samping hitam, maksudnya samping itu sarung. Oh iya. Membawa tas rajut tapi tidak berwarna hitam. Maksudnya ini adalah tokoh agama. Para tokoh agama ya. Para tokoh agama. Iya. Arti menyampaikan hal yang baik sebetulnya. Menyampaikan kebaikan gitu ya. Datang untuk mengingatkan yang sasar dan mengingatkan yang lupa. Yang sasar itu yang kesasar. Oh iya. Dan mengingatkan yang lupa. Tapi tak ada yang mau menjawab. Jangankan mau menjawab, sebaiknya anak berjanggut itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah sekarang ini banyak yang seperti itu ya, menyampaikan yang baik yang benar malah dipersalahkan gitu. Mereka tidak sadar asap mengepul di tempat menyalakan api berwarna merah, terus ditiup-tiup kerak berwarna merah. Kemudian yang terlanjur tak mau menjawab, mengacak-ngacak pasar, merusak dapur dengan alasan mencari musuh. Jadi maksudnya merusak dapur itu mengatur perekonomian. Itu pasar itu harganya tuh tidak stabil dengan alasan mencari musuh. Nah, jadi mengkambing hitamkan. Padahal mereka sendiri yang menciptakan permusuhan dengan mengkambing hitamkan itu. Sebab marah dibilang tidak bisa mengatur negara. Makanya di situ kan sebutannya mengacak-ngacak pasar. Terus mengacak-ngacak dapur. Maksudnya kan kalau pasar itu kan pasar secara umum kan itu. Tapi kan di dalam hukum sekarang itu kan perdagangan bebas, ya. Iya. Perdagangan bebas. Jadi sistemnya tuh permintaan dan persediaan, disebut demand. Nah itulah maksudnya orang-orang itu termasuk dalam suatu kelompok besar, pengusaha besar yang bisa mengendalikan harga gitu loh. Pasar diacak-acak, dapur juga ikut goyang karena kalau barang naik juga yang buat dapurnya kan juga bingung yang. Iya. Nah itu dia. Padahal mereka tahu
kera mereka berwarna hijau, kera berwarna gading. Setiap kera mereka terlanjur mabuk kekuasaan. Maksudnya ini identitas orang. Padahal mereka juga tahu itulah namanya kera, kok malah diberi kekuasaan. Kan peradaban zaman seperti itu. Kera itu adalah tanda sifat seseorang yang karakter yang memang serakah dan rakus gitu ya. Gitu, seperti itu aja. Ini sebetulnya kan awalnya ketika itu kan ributnya itu kan masalah kehidupan pangan. Awalnya dari masalah dapur keluar menjadi masalah kecil menjadi besar gitu loh maksudnya. Ini memang suasananya itu suasana ketidakstabilan lah seperti itu. Jadi saling menghasut. Ya kepinginnya itu memang mereka itu berjalan terus lah seperti gitu. Yang diam juga kena getahnya juga gitu loh. Jadi itu rebutan posisi. Kekuasaan. Kenapa dibiarkan kera-kera lupa diri? Sebab raja mereka sendiri tidak memberi contoh. Senang itu ketika hidup kaya, mumpung memegang jabatan, agar jabatan semakin memberikan kekuasaan yang besar. Haruslah kera-kera dijadikan teman, sambil memberi kera-kera kekuasaan, supaya yang berani protes kepada pejabat yang sedang berkuasa sebab sedang berjaya, kepada yang berjaya sedang kaya, dan sedang kaya. Ya, karena memang keadaannya seperti itu. Setiap memegang kekuasaan kan ya dia otomatis kekayaannya kan makin bertambah gitu. Mau apa lagi katanya, sebab dia raja namanya juga sementara, sekalipun pegawai dan para pembantunya salah. Maksudnya raja sementara itu kan ya sudah sistem demokrasi kan seperti itu ada istilahnya pergantian gitu loh. Sekalipun pegawai dan pembantu menyusahkan rakyat juga tetap saja dibiarkan. Namanya juga raja dipindah sukma, sedang mabuk. Lamanya hanya 2 kali ganti raja penyelang. Berdiri yang ketiga, tapi bagi rakyat lama sekali dan sangat menyengsarakan. Nah, jadi ini misalnya ada seorang raja yang 2 kali periode gitu loh. Berdiri yang ketiga tapi bagi rakyat lama sekali. Jadi berdiri yang ketiga ketiga tapi rakyat serasa lama gitu, waktu itu lama sekali dan sangat menyengsarakan. Sehingga rakyat mengharap pohon beringin patah di alun-alun. Pohon beringin itu sebetulnya seharusnya sebagai pelindung. Pengayom. Jadi di sini kekuasaan tumbang lah gitu. Jadi kalau di sini bahasanya gitu. Semoga buta-buta jadi tumbal. Ya itu kiasannya banyak lah. Tumbal pekerjaannya sendiri. Setiap berganti raja penyelang akan ada pohon beringin yang patah. Hanya saja patahnya tidak sama. Menceritakan tentang sistem yang kita ini kan seperti itulah. Nah, yang diceritakan fase demokrasi sebetulnya. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Mungkin dari petikan di 21 ini memang membicarakan sebuah nasihat, tapi ini di zaman kalau kita bisa bilang itu kembali ke zaman jahiliyah. Karena di sini dari Prabu Surya Kencana pun sudah keras gitu. Karena udah menyamakan karakter manusia dan kelompok tersebut diumpamakan kepada binatang. Dan di sini kan juga banyak kera-kera istilahnya dengan identitas masing-masing. Ada kera hitam, kera hijau, kera merah, dan kera-kera lainnya yang identik. Yang paling utama itu kera itu kan memang rakus. Rakus akan segala sesuatu, rakus akan jabatan, rakus akan harta. Kalau di negara demokrasi ini kan memang untuk per kelompok itu memang kan ada identitas biasanya, kan begitu ya, Sang Prabu. Makanya di sini
Istilahnya Prabu Surya Kencana sudah sangat paham ke depannya itu petunjuk-petunjuknya itu masuk pada zaman itu presisi ya, sangat presisi, tapi dengan acuan beliau itu acuan siloka lah. Jadi di sini sangat menarik sebenarnya kalau kita paham tentang nasihat-nasihat leluhur kita yang terdahulu, pastinya kita akan mawas diri dan selalu waspada. Dan di sini tadi juga sudah dijelaskan juga sama Sang Prabu, sebenarnya kan sudah ada istilahnya yang mengingatkan. Kalau dibilang di sini tadi kan udah yang berjanggut, para pemuka agama, mungkin yang berbaju hitam itu identik dengan para sesepuh ya. Sesepuh lah gitu ya, Sang Prabu sudah pemuka agama, sesepuh udah mengingatkan tentang yang di sini yang sesat lah istilahnya, tadi nyasar lah istilahnya, yang udah menuju kesesatan udah diingatkan, tapi para kera-kera dan kelompoknya dan pimpinannya tidak mau terima tentang itu, makanya yang mengingatkan tersebut dicari dan dipenjarakan, dan itu sekarang kita tidak bisa ngomong, bisa lah istilahnya netizen, penonton untuk menilai sendiri ya Sang Prabu di zaman jahiliyah ini, karena ini adalah lelaku yang harus dijalani, kan begitu ya Sang Prabu, untuk mencapai suatu kejayaan. Iya betul. Ya itu makanya kan istilahnya kan begini. Iya. Ini memang peradaban zaman dan harus dilalui, tidak bisa dihindari. Iya. Gitu loh. Dan memang seperti itu kejadiannya, terus kalau kita nyangkal ya susah. Kenyataan masa ini keadaannya seperti itu sebetulnya, gitu loh. Memang Pak sudah kalau kita bilang itu zaman edan lah, Iya. Udah mabuk semua kan gitu ya. Ya, dunia lah. Zaman gitu ya. edan, orang ngedan, orang ketuman. Ya, memang fase seperti itu. Jadi sebetulnya kan bilang kera itu kan merujuk pada sifat. Dan di sini juga istilahnya banyak yang mengacak-ngacak, yang ya memang kalau di sini kan juga istilahnya kalau kita bisa bilang itu petikan kemarin itu anjing yang menggonggong kan gitu ya, Sang Prabu, anjing yang menggonggong yang memang itu dilindungi sendiri, terus ditiup-tiup kera berwarna merah. Jadi kan di sini ada kelompok yang memang itu di balik layar yang dilindungi, dan kalau sekarang itu bisa kita rasakan bukan mempersatukan rakyat gitu. Jadi memecah belah gitu. Kita tidak akan menyebutkan itu siapa, tapi adalah kelompok-kelompok yang memang itu dipelihara. Ya habis zaman gini. Iya. Yang memang itu dibangun oleh media-media massa gitu. Memang sekarang yang paling banyak untuk mempengaruhi seseorang dengan dunia digital yang di saat ini memang sangat berkembang pesat. Memang ketika itu digunakan alat untuk propaganda, itu sangat berpengaruh sekali buat rakyat, begitu ya. Ya, medsos itu sebetulnya bagus, tapi seperti dia mempunyai dua sisi. Satu juga bisa bermanfaat ketika orang itu memanfaatkan secara baik. Tapi bisa membuat suatu keburukan ketika orang yang melaksanakan itu menjalankan keburukan gitu. Sebetulnya itu. Jadi sekarang kan memang zamannya zaman digital. Tapi memang kalau kita berbicara tentang pertanggungjawaban nanti, itu sangat berat juga sih sebetulnya. Kalau pengaruh pada orang banyak. Begini, kalau kita pertanggungjawaban besok, setelah kita meninggalkan alam dunia, itu pertanggungjawabannya berat sekali sebetulnya. Jangankan apa yang beratnya, baiknya seorang pemimpin itu sebetulnya letaknya berbuat baik, berpahala yang besar. Itu sebetulnya ketika membuat kebijakan rakyat makmur, itu pahala yang paling besar. Makanya di pemimpin itu kalau mendapatkan pahalanya besar, tapi kalau mendapatkan keburukannya amat nista sekali gitu loh. Itu sebetulnya karena memang
memang kehidupan rakyat itu tergantung dari pemimpinnya. Tapi ya memang kita bukan sesuatu yang kita kan tidak pernah tahu sistem itu seperti apa, di belakang itu apa gitu loh. Ya itulah karena memang ketidaktahuan manusia, karena memang bangsa kita itu bangsa yang mudah mempercayai sesuatu gitu loh. Jadi tidak mengedepankan rasional, tapi mengedepankan pokoknya percaya. Karena ukuran itu dianggap dirinya seperti itu gitu loh. Seperti itu pendapat saya loh ya. Zamannya seperti ini, cuman kan itu memang ya dibutuhkan kesabaran kita gitu loh. Ya, memang bagaimana lagi ya. Memang harus kita jalani sampai dan harus kita lalui masa-masa itu. Kalau bisa kita analisa dengan rohani, sedekahnya seorang pemimpin itu dengan kebijakan yang mensejahterakan orang banyak, yang tidak merugikan orang banyak, dan banyak istilahnya membawa manfaat bagi rakyatnya, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi ketika kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan, menyusahkan rakyat, nah itu pertanggung jawabannya yang nanti memang pastinya itu kan dibawa sampai nanti, dan memang dipertanyakan itu pertanggung jawabannya gitu. Setahu saya, bahwa atas perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban bukan kita ketika berhadapan dengan polisi, bukan. Seluruh tubuh kita, bukan tubuh jasad loh ya. Kalau jasad dikubur jadi tanah, dimakan cacing busuk jadi tanah. Jati diri kita itu dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita. Itu tidak banyak tanya begitu di layar, gitu. Di layar, kita kan dipantau terus dari mulai akil balik sampai kita melihat itu dipantau terus. Jadi gambar kita tuh, kehidupan kita tuh tahu semua. Apa yang terucap, apa yang dikatakan, bahkan apapun yang tersembunyi ketika orang lain tidak tahu, kita sendiri itu pun layarnya itu tetap ada. Makanya yang ditanya kita tidak bisa menjawab. Yang menjawab itu adalah anggota tubuh kita. Karena apa? Contoh lah, CCTV itu kan sekarang. Loh kalau di alam sana jauh lebih teknologi, adanya CCTV juga karena upload lah, ya kan? Jadi sana tuh, alam sana tuh jauh lebih canggih, gitu loh. Jadi tidak ditanya begini, dilayarkan itu udah. Sekarang orang yang maling motor tertangkap, ada layar CCTV, dia tidak akan bisa mengelak, orang gambarin ya ada, gitu loh. Seperti itu. Nah itulah yang yang kadang-kadang orang tidak menyadari. Jadi tidak menyadari apa perbuatan kita tuh kelak akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita dikatakan akhir balik sampai kita meninggalkan alam dunia. Itu pertanggungjawabannya bagaimana? Jangankan apa, kita diselomot rokok aja panas, apalagi ibaratnya jutaan derajat Celcius panasnya gitu loh, seperti apa. Sebenarnya di budaya-budaya tersebut juga banyak nasihat-nasihat dari leluhur-leluhur kita, misalnya peringatan-peringatan dari leluhur kita. Sebenarnya nasihat-nasihat ini sangat mendalam sekali dan sangat membuat kita tuh lebih berhati-hati dalam berkehidupan. Jangan sampai kita masuk kepada yang beliau sebutkan pada kera-kera hijau, kera-kera merah, atau kera-kera yang lain yang pada identitasnya itu adalah keserakahan, kan begitu, menutup mata untuk akhirat, membuka mata untuk duniawi, kan begitu ya. Sang Prabu. Ya, terima kasih untuk penjelasannya di petikan 21 ini, Sang Prabu. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.